Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari yang ke-9. Hari ini saya membahas gambaran Bapa yang iblis rusak bagian yang ketiga, yaitu tentang masalah penghargaan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 3 kebutuhan dasar seorang manusia. Seorang manusia membutuhkan rasa diterima, rasa dikasihi, rasa berharga, dan juga rasa berdaya guna. Nah hari ini kalau seorang anak tidak menerima penghargaan, kata-kata pujian dari orang tuanya, apa yang akan terjadi? Yang pertama, anak itu akan menjadi anak yang minder. Dia kurang percaya diri, merasa diri tidak mampu. Yang kedua, dia seringkali menjadi pribadi yang takut gagal, takut mencoba sesuatu. Yang ketiga, dia merasa tidak aman. Dia takut apa yang dilakukan tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang keempat, anak yang tidak dihargai, jarang dipuji, seringkali menjadi anak yang berontak dan berperilaku buruk hanya untuk mendapatkan perhatian, atensi dari orang tuanya. Nah, kebutuhan setiap anak untuk mendapatkan penerimaan, kasih ketika anak itu gagal. Dan kebutuhan seorang anak untuk mendapatkan kata-kata pujian, kata-kata dorongan ketika mereka berhasil melakukan hal-hal yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, masalah yang sering kita hadapi buat para orang tua, khususnya ayah di budaya timur, ini sangat irit dalam kata-katanya. Banyak ayah mengasihi anaknya tetapi sulit mengekspresikannya dalam bentuk kata-kata ataupun tindakan. Padahal sederhana, berkat ayah itu adalah sebuah sentuhan yang penuh makna. Sebuah tepukan di bahu anakmu, sebuah pelukan. Dan berkat dari Bapa adalah sebuah kata-kata yang diucapkan, kata-kata pujian, kata-kata penghargaan. Saya mau menyaksikan kisah seorang hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan ini datang, dia bercerita tentang pengalaman hidupnya. Nah hamba Tuhan ini waktu dia sekolah, satu kali dia belajar sungguh-sungguh, dia mendapatkan nilai matematika tertinggi di sekolahnya. Dia mendapatkan pujian di seluruh sekolahnya. Ketika dia pulang, dia memberikan kepada ayahnya, dia berkata, "Papa, saya mendapatkan nilai matematika tertinggi di seluruh sekolah, nilainya 94." Tapi ayah ini hanya berespon dengan datar, dan ayahnya berkata, "Nak, mana 6 angka lagi yang kurang?" Dia sudah mendapatkan nilai tertinggi 94, tetapi papanya bertanya, "Mana 6 lagi biar jadi 100?" Anak ini kecewa dan akhirnya membuat dia menjadi tidak lagi mau bersungguh-sungguh belajar. Sampai satu kali sebelum ayahnya meninggal, pernah ayahnya ini pulang ke rumah dalam keadaan yang mabuk. Waktu mabuk, ayahnya ini berbicara, ayah ini ngaco ngomongnya. Dia berkata, "Aku bangga anakku laki-laki nilai matematikanya tertinggi di sekolahnya." Puji Tuhan, bapaknya ini ngaco ngomongnya tapi yang benar waktu mabuk. Dan kata-kata yang diucapkan oleh ayahnya sekalipun dalam keadaan yang mabuk, ini menyembuhkan hati anak ini, menyembuhkan hati dia. Bapak Ibu Saudara, kata-kata pujian, kata-kata penghargaan ketika diucapkan dengan tulus pada saat yang tepat, itu sangat besar kuasanya. Banyak anak mengalami kalau baik jarang dipuji, tapi kalau salah Bapak Ibu Saudara namanya disebut. Jadi banyak orang punya mindset kalau dia namanya disebut artinya apalagi yang salah. Sehingga orang ini gak aman. Banyak orang bahkan ketika dia kenal Tuhan, dia gak aman sama Tuhan. Karena dia takut kalau namanya disebut berarti ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang salah. Bagaimana seorang anak dibesarkan oleh orang tuanya seringkali menjadi pola yang dia lakukan sebagai orang tua untuk membesarkan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada kumpulan para ayah kumpul. Seorang ayah berkata kepada teman-temannya,
Kalau anak bikin baik, jangan dipuji. Nanti dia besar kepala. Tapi kalau dia salah, kita harus didik dengan tegas, dengan keras, agar anak ini menjadi nurut. Nah, ini kepercayaan yang salah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau ketika kita sebagai seorang orang tua, ketika anak kita salah, kita menerima dan kita memberikan koreksi. Tapi kalau dia berbuat baik, dia melakukan hal yang benar, kita memberikan kata-kata pengarahan, kata-kata dorongan. Kata-kata pujian adalah kita menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya. Pujian itu adalah sesuatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya itu dapat merasa tersanjung. Banyak orang, Bapak Ibu, saya nggak pernah dipuji. Ketika dipuji, kata-kata pujian itu menyembuhkan hatinya yang luka. Kata-kata pujian memberikan motivasi buat orang-orang yang menerima pujian itu. Pujian ini, Bapak Ibu Saudara, sangat penting untuk didemonstrasikan di tengah-tengah keluarga kita. Jadi para orang tua, belajarlah untuk memberikan pujian kepada anak-anakmu. Buat para anak-anak, belajarlah memuji juga orang tuamu. Belajarlah bersyukur. Karena banyak anak memiliki hati yang terluka sehingga mereka sulit bersyukur buat orang tuanya. Yang mereka lihat hanya kekurangan demi kekurangan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memulihkan keluarga kita. Mari kita menjadi keluarga yang melihat hal-hal yang baik. Suami melihat hal yang baik tentang istrimu, istri melihat hal yang baik dari suamimu, orang tua, para ayah dan ibu melihat hal yang baik dari anak-anakmu, dan anak-anak melihat hal yang baik dari orang tuamu. Ketika kita melihat hal yang baik dan berikan usaha yang maksimal untuk memberikan pujian buat hal-hal yang baik itu. Para orang tua, khususnya para ayah, harus belajar memberikan pujian untuk anak-anaknya. Kemampuan memuji adalah kemampuan yang sangat berguna untuk kita para orang tua belajar. Hal ini dapat memulihkan, menyembuhkan hubungan-hubungan yang rusak. Pujian membuat orang menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi penilaian, selalu menilai hal yang negatif, membuat seseorang tidak dapat berkembang maksimal potensinya. Tuhan mau kita belajar untuk memberikan pujian, untuk kita memberikan penghargaan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi perkataan pujian yang tepat diucapkan itu sangat berharga, sangat bernilai. Bapak Ibu Saudara, kalau di keluarga kita memberikan pujian yang tepat pada waktunya, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Nah, orang yang bahagia, orang yang sering dipuji, dia juga gampang untuk memberikan pujian kepada orang lain. Nah, kalau keluarga kita bahagia, kita dapat menularkannya kepada orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang dapat melihat ada hadirat Tuhan. Ada kasih Kristus yang nyata di tengah-tengah keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, buat setiap kita, ketika kita mungkin menjadi anak, bahkan ketika menjadi ayah, ketika menjadi seorang ibu, kalau kita nggak pernah menerima kata-kata pujian, kata-kata penghargaan dari orang-orang yang di sekitar kita. Hari ini mari kita mendengar kata-kata pujian, kata-kata penghargaan dari Bapa Sorgawi, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu Tuhan telah mengutus Yesus untuk mati di atas kayu salib, bahkan ketika kita masih berdosa. Itulah kasih Yesus, kasih Bapa sangat besar atas hidup kita. Kasih Bapa tidak berkesudahan, kasih Bapa tidak terbatas. Kasih Bapa tidak dapat kita selami dengan pengertian kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat mengukur betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup kita. Sebab kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, tidak terbatas. Di dalam
Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga, setiap kita berharga, oleh karena engkau mulia, dan aku ini mengasihi engkau, kata Tuhan, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita melihat di dalam perumpamaan bagaimana ketika Yesus menemukan ada seekor anak domba yang tersesat, dia meninggalkan 99, dia mencari yang satu ekor itu. Itulah gambaran betapa berharganya hidup Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Yesus melayani, ada seorang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Dan ketika roh jahat minta masuk ke dalam babi-babi, Yesus mengizinkan roh jahat itu masuk kepada 2000 babi, dan 2000 itu babi itu mati. Berapa berharga, berapa nilainya 2000 babi itu. Dan begitulah hidup kita lebih bernilai, lebih berharga daripada 2000 babi. Bayangkan orang ini dia tinggal di kuburan, hidupnya udah rusak, udah hancur. Tetapi buat Tuhan dia berharga. Hidup Bapak Ibu Saudara berharga. Tuhan mau memulihkan hidupmu, Tuhan mau memulihkan keluargamu. Di dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan aum padang belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Orang Israel dikatakan dikelilinginya dia, diawasinya dia, dan dijaganya dia sebagai biji matanya. Di dalam Sakarya 2 ayat 8 juga dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita adalah biji matanya Tuhan. Kita berharga, kita biji matanya, kita diawasinya, kita dijaga oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau berharga, engkau mulia, dan Tuhan mengasihimu. Bapa di sorga mengasihimu. Engkau adalah putra dan putri yang Bapa kasihi. Buat para ayah, kalau engkau memiliki anak laki-laki, buat seorang anak laki-laki, dia rindu mendengar ketika papanya berkata, nak, papa bangga sama kamu. Apakah para ayah ketika engkau melihat anak laki-lakimu berhasil melakukan hal yang baik, ucapkan, katakan papa bangga sama kamu. Buat seorang anak wanita, kalau para ayah engkau memiliki anak wanita, seorang anak wanita, dia rindu mendengar kata-kata dari ayahnya, nak, kamu itu putrinya papa, papa itu mengasihi kamu. Anak wanita yang mendengar kata-kata dari papanya, dia yang mengalami kasih sayang dari papanya, membuat dia tidak mudah untuk dia tertipu dengan kata-kata dari pria yang bermulut manis tetapi hatinya jahat. Hari ini buat para ayah, ucapkan perkataan pujian, kata-kata penghargaan buat anak-anakmu. Buat setiap Bapak Ibu Saudara, apapun kondisimu, kalau engkau belum pernah mengalami kata-kata penghargaan, kata-kata pujian dari ayahmu secara jasmani, biar hari ini kita mendengar lewat perkataan firman, kata-kata Bapa Sorgawi, bahwa Bapa Sorgawi melihat hidup kita berharga, kita dikasihi, kita dijaganya, kita diawasinya, kita adalah biji matanya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami mendengar firman-Mu. Tuhan, mungkin ada di antara kami di masa lalu kami terluka. Kami tidak pernah mendapatkan kata-kata pujian, kata-kata penghargaan dari orang tua kami. Tapi hari ini Tuhan pulihkan hati kami. Kami juga Tuhan menerima kasih Tuhan yang tidak bersyarat, tidak berkesudahan. Tidak dapat kami selami kasih Bapa yang begitu besar atas hidup kami. Tuhan memenuhi hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Sehingga kami Tuhan dapat memulai mengasihi orang tua kami lebih dulu. Sekalipun mungkin kami tidak merasa kami dikasih, tapi kami mau mengasihi karena Tuhan telah mengasihi kami. Dan buat kami para orang tua, saya berdoa Tuhan. Buat para orang tua, Tuhan memberikan hikmat.
Biar setiap para orang tua dapat mengeluarkan kata-kata yang tepat di waktu yang tepat. Kata-kata untuk menghargai anak laki-laki ataupun anak yang perempuan. Ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga. Tuhan, aku berdoa buat para suami dapat belajar menghargai dan memuji istrinya. Begitu juga buat istri-istri dapat memuji dan menghargai suaminya. Tuhan, aku berdoa buat pemulihan keluarga. Hari ini setiap kutuk ketiadaan Bapa, aku mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tidak lagi yatim piatu. Kami punya Bapa di sorga yang mengasihi hidup kami. Hari ini kami menerima kasih-Mu yang tidak bersyarat, tidak berkesudahan, tidak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami dipulihkan, kami berharga, kami dikasihi oleh Tuhan, kami diterima sepenuhnya. Hari ini setiap luka-luka di hati Tuhan pulihkan. Setiap rasa minder, rasa takut, rasa tidak berdaya guna, tidak berharga. Oh, setiap Tuhan roh pemberontakan Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kami Tuhan. Setiap kepahitan diangkat dari hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya berdoa kasih Tuhan ini terus memenuhi hati Bapak Ibu Saudara. Kasih Bapa Sorgawi ini memenuhi hatimu. Tuhan mau kita dipulihkan, agar lewat hidup kita dapat membawa pemulihan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, bagikan video ini buat orang-orang yang membutuhkan. Bagikan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kita rindu semakin banyak orang mengalami kasih Bapa Sorgawi. Tuhan Yesus memberkati.